Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang disampaikannya. Ja'alal laila, Allah yang menciptakan malam. Lalu esok apa yang terjadi? Wan nahar, besok akan datang siang. Khilfatan, silih berganti. Kemarin malam, besok siang, besok malam, datang siang. Untuk apa diciptakan Allah ini semua? Liman arada ayyadzakkara, siapa yang mengingat nikmat Allah, au arada syukura, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan kita malam ini termasuk yang bersyukur atas nikmat Allah. Enak saja, cuman datang duduk-duduk dianggap bersyukur. Ya Rasulullah, ya, lima fa'alta hadza, mengapa engkau melakukan ini? Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sholatnya lama, kakinya sampai bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau sholat masih lama, tegaknya lama, ayatnya panjang, kaki bengkak? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini pernah tak sampai kakinya bengkak? Alhamdulillah pernah. Kemarin 2 hari yang lalu sampai di Lok Semawe, lihat kaki bengkak. Naik mobil dari Kuala Namu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali 2. Liman arada ayyadzakara, ingat-ingat nikmat Allah, aw arada syukura, syukuri nikmat Allah. Maka kita malam ini sedang mengingat nikmat. Nikmat apa? Nikmat terbesar adalah nikmat waktu, nikmat umur. Ingat, apa khalaqnakum abatha, apakah kalian sangka kami ciptakan engkau, kami ciptakan kau manusia abatha, sia-sia. Wa antum ilaina la turja'un, lalu kalian tidak akan mati, tidak akan menghadap kami. Kalian semua akan mati, semua akan menghadap Allah. Dan yang pertama ditanya Allah, apa yang pertama ditanya Allah? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri, tidak bergeser dari tempat tegaknya. Kita menghadap Allah bukan duduk. Malam ini kita dipersilakan duduk. Ustaz, silakan duduk. Silakan duduk. Pertama kali kita lihat nama Kapolres, berikutnya Dandim, berikutnya DPR. Nama saya mana? Bayangkan kira-kira nanti di akhirat begitu juga. Lihat nama, tidak ada. Nama yang jadi mana? Neraka jahanam. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wa qina adzabannar. Gara-gara apa? Gara-gara waktu banyak terbuang. Malam 12 jam, siang 12 jam, 12 tambah 12, 24, 24 dibagi 3, karena katanya waktu sekarang dibagi 3, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam kerja. Kalau tidak 8 jam kerja, gaji dipotong. Tidur 8 jam, kalau tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, 8 jam tidur, tinggal 8 jam. Yang mana 8 jam? Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Yang mana yang akan kita bawa menghadap Allah? Yang mana yang akan kita bawa sebagai bekal? Apakah kalau kau mati istrimu ikut? Mereka sudah katakan tidak. Mereka sendiri yang mengaku malam ini tidak. Oleh sebab itu hati-hati.
Tapi malam ini alhamdulillah, sejak duduk jam 8 tadi, Ustadz siapa bilang jam 8? Kami datang kemari jam 3 sore tadi. Jam 1 sudah datang. Kenapa cepat sekali? Kami salah jadwal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua waktu ini tidak ada yang percuma. Oleh sebab itu ketika Ibrahim bin Adham melangkah, langkah pertama dia yakin, langkah yang kedua dia mundur lagi. Sahabatnya bertanya, kenapa engkau mundur wahai Tuan Ibrahim bin Adham? Karena aku tidak dapat menjawab di hadapan Allah, kira-kira langkah yang berikutnya ini apa jawabannya. Tapi malam ini kita bisa menjawab. Mengapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Datang dari Medan, datang dari Jakarta, kenapa engkau langkahkan kaki ke Langsa? Kami ingin mengingat nikmat umur yang bertambah, usia berkurang, kami semakin dekat kepada kematian. Tapi kami tidak sadar, aina takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkap engkau dan engkau akan diminta tanggung jawab. Inna sam'a, telinga, apa saja yang sudah kau dengar, wal basar, mata, apa saja yang sudah kau lihat, wal fuad, hati dan pikiran. Hai tangan, tangan yang selalu menulis, apa yang kau tulis? Wahai Tuan Habibur Rahman El Shirazi, apa yang sedang kau tulis? Aku sedang menulis ketika cinta bertasbih. Apakah itu membuat orang dekat kepada Allah? Ya. Siapa di Indonesia ini yang kenal Said Nursi? Hanya profesor doktor, hanya dosen-dosen saja. Tapi ketika dirubah Said Nursi menjadi novel, anak-anak muda terpukau. Al-Fakir Abdul Somad pulang dari Mesir, singgah di rumah kawan di Kairo, melihat ada novel di lemari buku, tebalnya 200 halaman, sampulnya gambar korma onta berwarna kuning. Kutanya sahabatku, hai bro, berapa lama kau baca buku ini? Ku baca habis isya menjelang subuh, khatam 200 halaman. Apa judulnya? Ayat-ayat cinta. Dan yang membanggakan, Abdul Somad baru pulang ke Indonesia, pergi untuk membuka rekening di bank ATM. Tolong isi dulu formulirnya Pak. Nama Abdul Somad, S1 Al-Azhar. Tadi dia tidak ada senyum, tapi ketika mau menyerahkan dia senyum. Kenapa tiba-tiba senyum? Dia tanya, Fakhri, betapa tulisanmu sudah memberikan pencerahan kepada umat. Hai engkau yang bersuara merdu, apakah suara merdumu itu mengingatkan kepada Allah atau justru melalaikan kepada Allah? Tapi suaramu mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Adakah suara yang melalaikan dari Allah? Ada. Mana lagunya? Terlalu banyak untuk disebutkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang percuma dalam hidup ini? Apakah ada yang sia-sia? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Besok subuh malaikat akan menghadap Allah. Malaikat akan ditanya, hai malaikat, apa kerja orang Indonesia tadi malam? Mereka memenuhi lapangan bola ya Allah. Mereka melihat apa? Kembang api. Tapi malam ini tidak ada kembang api. Apa yang mereka lihat? Alim ulama. Apa yang mereka lihat? Bacaan Al-Quran. Maka insya Allah andai mati kita, kematian kita dapat mempertanggungjawabkan segala amal-amal kita insya Allah. Amin. Apakah Ustadz Somad siap besok mati? Insya Allah. Tapi kalau bisa jangan. Tapi mati tak dapat ditawar. Insya Allah waktu yang sudah diberikan tidak dapat ditawar, baik waktu dari Allah maupun waktu dari TV One. Waktunya sangat terbatas. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati,
Pasangan sehat adalah sakit. Pasangan cantik adalah keriput dan lain. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang nggak pakai DP, langsung aja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisole terjadi sekarang gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak gunung Merapi terpancing, mau di rumah takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar, dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut gak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati. Jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati. Ceritakan kematian supaya kau siap menghadapi kematian, supaya siap apa yang akan kita bawa menghadap mati. Illalladzina amanu, yang kau bawa cuma iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian, tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustadz. Bukan maknanya aku mendahului mati, aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertobat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertobatlah engkau malam ini. Tobatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba, Ustaz? Coba aja tiga-tiga. Pulang dari sini ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini kulitmu cabut. Yang paling ringan ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang kematian paling ringan, ambil ujung dagingmu, tarik ke atas, rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itulah yang akan datang waktu engkau mau sakratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil
وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. Oh, saya nggak tahu lagu itu Pak Ustaz. Lagu apa yang kau tahu? Itu yang akan datang ke telingamu nanti. Itu yang akan datang merusak akidahmu. Di saat sakaratul maut kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu ke Makkah bolak-balik, tidak ada maknanya. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tempat tangan lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah, hembusan nafas yang terakhir Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil, jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak, nak sini sebentar. Asyhadu, udah semester 3. Hadisnya jelas, statusnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah, kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan, nak, saat kami mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Karena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah, dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah dijelaskan oleh manusia tidak disebut manusia melainkan karena lupanya. Maka orang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka kita selalu disebut, marilah kita dengarkan tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah berikan kita alat pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, akal, itu semua dipakai. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami di dunia mau mendengar, au naqilu, mau berpikir, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Maka malam ini kita sebenarnya adalah dalam rangka saling ingat mengingatkan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir karena tidak mau mendengar dan mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan lagi penekanan pada qaulu bala syahid, nah dalam arti menyaksikan dalam makna seperti apa, Ustaz? Qalu, mereka menjawab, bala ya Allah, syahidna, kami sudah bersaksi bahwa engkaulah Allah kami, engkaulah Rabb kami. Dan ketika mereka ditanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab la yaqulunna Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Tapi di samping Allah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu, karena tidak sabar menunggu rezeki datang dari Allah. Meminta kepada dukun, man atakahinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan peramal,
falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Apa yang membuat orang mempersekutukan Allah padahal dulu sudah berjanji bala syahidna, kami hanya menyembah engkau saja, kami hanya meminta kepada engkau saja. Lalu kenapa menjadi berubah? Karena tidak ada kesabaran. Sabar bukan hanya ketika anak kita mati, meninggal, hilang harta, sakit, keguguran. Sabar bukan hanya ketika kita tertimpa musibah. Sabar dalam hal berdoa, sabar dalam hal menunggu jodoh, sabar dalam hal menanti rezeki. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang disebut innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar dalam melawan hawa nafsu. Wallahu. Baik, berikutnya kepada Kang Habib, bisa dijelaskan kepada kami sebuah peristiwa ketika seringkali kita banyak berburuk sangka kepada Allah dengan peristiwa-peristiwa yang didatangkan dalam kehidupan kita. Apakah ini kesalahan kita dalam memaknai sesuatu yang kadang-kadang kita cintai bisa jadi Allah membencinya, dan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sebaliknya seperti itu. Nah, mohon dijelaskan artinya mengapa kita muncul pemikiran berburuk sangka kepada Allah dalam memaknai ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, itu selalu optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu bersama Nabi Yunus alaihissalam itu pernah dimakan ikan di tengah malam yang gelap gulita, berada dalam perut ikan, ombak dan laut yang luar biasa mencekam, dalam kondisi tidak berdaya apa-apa. Nabi Yunus alaihissalam diberi ilham oleh Allah untuk bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seluruhnya tertuju kepada Allah. Saraf-sarafnya, gelegak pesona jiwanya, ruhnya, seluruhnya tertuju kepada Allah. Ketika sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua materi yang tadi mengungkung, materi itu berupa malam yang gelap gulita, lautan yang mencekam, kemudian dalam perut ikan, semuanya menjadi indah karena kemudian cahaya Allah tampak dan Nabi Yunus alaihissalam itu akhirnya selamat. Seorang ulama besar dari Turki, Syekh Said Nursi, menjelaskan manusia sesungguhnya dalam kehidupan ini mengalami kondisi yang semestinya lebih mencekam dari Nabi Yunus alaihissalam. Kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam itu adalah masa depan umat manusia. Masa depan kita ini gelap gulita. Lautan yang mencekam itu adalah bumi ini sesungguhnya yang dimana kita berada, dimana bumi ini menelan bahkan ribuan mayat setiap saat. Kemudian ikan yang ganas itu, kata Said Nursi, itu adalah nafsu amarah kita. Nafsu amarah kita. Kita nggak akan berdaya apa-apa kecuali kita bersama Allah. Kecuali kita bermunajat seperti Nabi Yunus alaihissalam bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini ada dalam diri kita, maka kegelapan masa depan kita akan menjadi terang benderang. Maka bumi di mana kita berada, kita hidup ini karena kita bersama dengan Allah, kita akan optimis menjadi cahaya yang terang benderang. Dan hanya dengan pertolongan Allah kita mampu mengalahkan nafsu amarah bisu yang ada dalam diri kita. Jadi selalu optimis bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya kepada Ustaz Masrul berkaitan dengan
kita sebagai umat akhir zaman. Lantas bagaimanakah menjadi pribadi yang istiqomah di tengah ujian yang semakin lama semakin berat? Ketika Allah Ta'ala menggambarkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, Allah menggunakan frasa menunjukkan waktu di masa lalu kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in. 3 generasi awal dari umat ini yang digaransi oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairul quruni qarni thumma alladhi yalawnahu thumma alladhi yalawnahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Lalu mereka yang mengikuti para sahabat kita sebut tabi'in. Lalu generasi yang mengikuti murid para sahabat kita namakan tabi'in. Mereka ini yang Allah abadikan di dalam ayat tersebut. Kuntum khairu ummatin, dulunya kalian umat terbaik. Apa ciri-ciri mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh pada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan poin yang paling penting adalah wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka hari ini kita melaksanakan kegiatan ini dalam salah satu rangka kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, agar terselamatkan dari gambaran sejarah kelam Bani Israel ketika Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah laknat Bani Israel melalui Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan dalam batas yang mana? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka laksanakan. Maka selama di dalam umat ini masih ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang sebagaimana Rasulullah katakan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa la yakhafuna fillahi lawmata laim. Senantiasa ada dalam komunitas umat ini satu golongan yang mereka berani secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran, dan mereka tidak khawatir caci maki orang-orang yang mencaci mereka. Maka untuk menegakkan istiqamahnya kita dalam beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan maksiat. Tapi yang diharapkan bukanlah selamat dari kemaksiatan. Yang diharapkan bukanlah nihilnya kemaksiatan. Yang diharapkan adalah kesadaran kita tentang adanya perbuatan maksiat dan kewajiban kita untuk mencegahnya ke arah yang lebih baik. Maka selama ada golongan demikian, umat ini insya Allah akan senantiasa baik-baik saja. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk dalam golongan umat yang zahirina 'alal haqq wa la yakhafuna fillahi lawmata laim. Terima kasih. Masih? Bisa satu lagi? Baik, kita lanjutkan lagi satu pertanyaan kepada Ustadz Abdul Somad. Mohon dijelaskan tentang makna daripada tiaro, sesuatu yang menyebabkan sial. Benarkah ada sesuatu yang bersifat kebetulan dalam setiap peristiwa kehidupan, Ustadz? Dulu mereka ketika akan pergi berdagang bisnis, deal or no deal, maka dia lihat dulu. Dia ambil batu, dia lempar itu burung yang ada di atas pohon kayu. Arah kanan Yaman, arah kiri Syam. Syam Yaman, Yaman keberuntungan, Syam sial. Maka kalau burung itu terbang ke arah Yaman, deal, jadi, jual, lanjut bisnis. Tapi kalau ternyata terbang ke arah Syam, gagal, berhenti, stop. Maka tradisi menanam 3 anak panah di dalam salah satu tabung. Ketika ada orang yang akan pergi atau mau menikah atau mau melanjutkan bisnis, ditanam dulu. Tanya kepada penjaga kunci Ka'bah. Itulah yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digoncang ini anak panah, lalu kemudian diambil. Kalau yang diambil anak panah tertulis na'am, lanjut. Kalau tertulis la, tidak, stop, berhenti. Kalau kebetulan terambil anak panah yang tidak bertulis apa-apa,
goncang sekali lagi, Anda belum beruntung. Dalam Islam kita diajarkan bukan percaya kepada sial, bukan percaya kepada perbuatan yang tidak ada asal usulnya dari Quran dan Sunnah, dari petunjuk Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam usaha apapun, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu keberuntungan akan datang ketika kita mengikuti perintah Allah. Kesialan, rusaknya rezeki, terkendalanya barokah karena kita sudah melakukan perbuatan maksiat. Wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada azab, diangkatnya barokah. Kenapa? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, diangkat berkah, tanam-tanaman tidak tumbuh, alam tidak bersahabat, bukan karena perbuatan maksiatmu, tapi karena perbuatan maksiat yang dilakukan orang lain dan engkau diam. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang melakukan perbuatan mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, itulah yang sial. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqawan, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai ke tanah lapang, istighosah kubra, angkat bala ini ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah karena kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ini apa nama acara ini? Ini acara nahi mungkar. Berapa anak muda yang terselamatkan dari pesta yang tidak tentu arah? Berapa orang yang ragu-ragu terselamatkan malam ini dari perbuatan maksiat? Mudah-mudahan kita istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, bukan meyakini sesuatu yang mendatangkan sial hanya karena lalat hinggap di hidung lalu dikatakan sial, hanya karena ada burung yang bersuara di dekat rumah dikatakan sial. La tataharraku dzarratu illa biidznillah, tidak bergerak satu biji sawi kecuali atas kehendak kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ini jitama'atil ummah, berkumpul semua orang di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, ingin mencelakaimu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu, illa bisyai'in qad kataballahu alaih, melainkan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kita yakini ada sial selain daripada kuasa Allah, maka rusaklah akidah, jatuh dalam perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita selamat. Wallahu a'lam. Oke. Siap ya. Berapa menit? Ya, ada backsound apa lagi? Backsound apa buat Kang Abi? Backsoundnya Kang Abi apa gitu? Gendang atau apa?
مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا سميع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, opening dulu ya. Gimana gimana?
iya, buat Kang Habib, iya. Ya. Monitor sinyal lancar 2. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indonesia Bertasbih, dan seperti yang telah kami janjikan tadi, Kang Abi, sang penulis novel Ayat-Ayat Cinta, telah merangkai sebuah kata-kata yang penuh hikmah. Bagaimanakah dengan kata-kata yang akan segera kita simak dengan seksama? Silakan, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan puisi yang tadi baru saya selesaikan di panggung ini, terinspirasi dari seorang ulama besar Mesir, Syekh Abdul Hamid Isa. Puisi ini berisi pertanyaan-pertanyaan, dan saya minta jamaah semuanya menjawab dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh menjawabnya agar arsy bergetar. Saya tes dulu pertanyaannya, misalnya, Man Rabbuka, siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Bismillahirrahmanirrahim. Jawabnya adalah Allah. Siapakah Tuhan seru sekalian alam? Siapakah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang? Siapakah Tuhan pencipta langit, bumi, planet-planet dan bintang gemintang? Siapakah Tuhan yang menciptakan manusia, jin, malaikat, hewan-hewan, tetumbuhan dan bebatuan? Siapakah Tuhan yang menegakkan langit tanpa tiang dan memberi sinar pada matahari dan rembulan? Siapakah Tuhan yang menciptakan siang dan malam? Siapakah Tuhan yang menciptakan waktu yang terus berputar ke depan dan tidak surut ke belakang? Siapakah Tuhan yang jika engkau sakit, dialah yang menyembuhkan? Siapakah Tuhan yang jika engkau sedih dan kesusahan, dialah yang memberi jalan keluar dan kemudahan? Siapakah Tuhan yang menurunkan hujan ketika bumi kering kerontang? Siapakah Tuhan yang maha kuasa, maha perkasa, maha memaksa, tidak bisa dipaksa, dan maha menentukan? Siapakah Tuhan yang maha memberi mahkota kekuasaan dan maha menanggalkan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia kemerdekaan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia keamanan? Siapakah Tuhan yang memberi bangsa Indonesia kemakmuran? Siapakah Tuhan yang maha tahu jumlah ombak di lautan, jumlah daun-daun yang berguguran? Siapakah Tuhan yang maha menerima taubat Nabi Adam? Siapakah Tuhan yang dengan kapal menyelamatkan Nuh dari banjir bandang? Siapakah Tuhan yang mendinginkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Siapakah Tuhan yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dengan membelah lautan? Siapakah Tuhan yang mengeluarkan Yunus dari perut ikan? Siapakah Tuhan yang berkuasa membuat bayi Isa putra Maryam berbicara dalam buayan? Siapakah Tuhan yang memilih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul dan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam? Siapakah Tuhan yang menurunkan Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran?
Siapakah Tuhan yang Maha Ahad, tempat bergantung, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Siapakah Tuhan yang Maha menyempitkan kubur orang-orang durhaka dan melapangkan kubur orang-orang yang bertakwa? Siapakah Tuhan yang Maha tahu kapan waktu kiamat akan datang? Siapakah Tuhan yang Maha kekal ketika seluruh makhluk, bahkan Jibril, Mikael, Israel musnah, dia tetap kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Siapakah Tuhan yang Maha mencatat amal perbuatan manusia dan menghisapnya di hari pembalasan? Siapakah Tuhan yang menciptakan neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan dan disediakan untuk orang-orang durhaka yang tidak mengimaninya? Siapakah Tuhan yang menciptakan surga untuk orang yang bertakwa, yang kuncinya la ilaha illallah? Siapakah Tuhan yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia? Jawabnya adalah Allah, Allah, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami titipkan syahadat ini kepadamu. Jadikanlah syahadat ini cahaya kami di alam kubur kami, di hari kiamat nanti. Jadikanlah cahaya yang membuat kami bersama nabimu memasuki surgamu dengan rahmatmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Habib jangan kemana-mana dulu, luar biasa sekali. Kita takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Nah, Kang Habib, sebelum nanti kita lanjutkan dalam segmentasi berikutnya, UAS akan tampil berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Tentu saja pemirsa di rumah juga ingin bertanya, bagaimana mungkin sebuah puisi yang sangat indah sekali ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Tadi ketika dari UAS berceramah, Kang Habib di belakang dengan sibuknya menulis rangkaian kata ini. Bisa ceritakan kepada pemirsa? Pertama, ketika menulis, kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Iwan meminta saya untuk menulis puisi di panggung, saya berusaha apa kira-kira puisi yang bisa saya tulis. Kemudian mencari inspirasi, kemudian teringat ulama besar Syekh Abdul Hamid Kisek, yang kalau dia berpidato diantaranya di Muqaddimah bertanya, Manir Rahman, siapa Ar-Rahman? Jamaah menjawab Allah, Allah. Manir Rahim, semua Asmaul Husna ditanya, jawabannya Allah. Maka kemudian kalau pakai Asmaul Husna kan mungkin kurang untuk bahasa Indonesia kan mungkin kurang, sehingga saya mencoba sambil kita berzikir, kita mengingat yang semuanya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga alam semesta menjadi saksi bahwa kita semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kembali kita akan dengarkan bersama tausiah dari guru kita Ustadz Abdul Somad, tentu saja berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kang Habib tadi. Silakan Ustadz. Ketika ada orang yang meyakini Allah tapi kemudian meninggalkan usaha, seorang istri membangunkan suaminya, "Hai suamiku, kenapa engkau tidak pergi bekerja?" Lalu dia pun menjawab, "Allah." Tapi istrinya juga cerdas. Begitu siang datang, perut mulai lapar, cacing keroncongan, dan dia buka tudung saji hanyut terapung, yang terlihat hanyalah kosong. Lalu kemudian suami marah, "Hai istriku, kenapa tidak masak?" Allah.
Betapa engkau sudah melecehkan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh engkau berpangku tangan. Harus ada usaha. Orang yang hanya berusaha tapi tidak mau berdoa, sombong. Berdoa saja, tidak mau berusaha, pesong. Gila. Oleh sebab itu Islam mengajarkan ikhtiar, seimbang antara usaha dan doa. Jangan sampai Indonesia, negeri yang kita cintai, yang ketika pesawat akan mendarat semua memuji kagum hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanah. Hebat, luar biasa. Tapi kalau kita tidak berusaha bangkit, Indonesia akan tertinggal dengan negara-negara lain. Kita harus bangkit, kita harus bangkit. Siap untuk bangkit? Maka masa depan cerah ada di hadapan kita. Tapi harus ada usaha. Ambil bambu, pasang tali pancing, pasang mata kail pancing, letakkan umpannya, kau tegakkan, kau tancapkan di tepi sungai, di tepi kolam, di tepi laut. Itu urusanmu. Masalah mendatangkan ikannya itu urusan Allah. Ini sekarang banyak anak muda ketika ditanya, kenapa tidak pasang pancing? Ya kalau ada ikannya, kalau tidak, ikan urusan Allah. Masalah Allah mau kuasa mendatangkan, ya innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, jangankan ikan tongkol, ikan paus datang. Bukan cuma mata kail pancing yang dipakannya, engkau pun ikut dimakan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat ada seorang perempuan lemah, tidak berdaya, baru melahirkan anak. Anak itu bernama Isa, perempuan itu bernama Maryam. Satu surat khusus untuk Maryam, surah Maryam setelah Al-Kahfi. Maryam baru melahirkan anak, tidak ada orang menjenguknya karena mereka memfitnahnya dia seorang pezina, karena sudah berzina dengan si Joseph tukang kayu, kata orang Yahudi. Tapi Allah mensucikan namanya. Bersandar dia sebatang pohon korma. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Hai Maryam yang baru melahirkan anak, yang dalam keadaan lemah, goncangkan pangkal batang korma di belakangmu dengan pundakmu. Teganya sampai hatinya perempuan yang baru melahirkan anak. Melahirkan anak itu bukan senang, meregang nyawa. Ada sebagian orang melecehkan, katanya melahirkan anak seperti buah ingus saja, lahir. Nanti kalau ku ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan anak, pasti kalian tidak percaya. Macam tahu aja Ustaz. Sakit, lemah. Tapi apa kata Allah? Goncangkan pangkal batang korma yang ada di belakangmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan gugur buah korma. Kalau di Langsa tidak ada pohon korma, cari saja pohon sawit. Sawit dan korma masih sepupu dua buah. Pulang dari sini, dekati pohon sawit, 5 laki-laki yang gagah perkasa, tolong kau goncang. Kira-kira berondolnya jatuh atau tidak? Tidak. Kenapa Allah memerintahkan Maryam untuk menggoncangkan batang pohon korma? Allah ingin mengajarkan ada usaha. Apa yang terjadi? Ketika Maryam menggoncangkan batang korma dengan pundaknya, dia tidak bisa berdiri karena baru melahirkan anak. Dia tidak menggoncang dengan tangannya karena dia menggendong Isa. Dia goncang dengan pundaknya. Korma itu pun jatuh atas kuasa Allah. Padahal kalau Allah mau, jangankan buah korma, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Batang kormanya tumbang sekali. Tapi Allah mau mengajarkan kita usaha. Ini sudah terjadi ribuan tahun sebelum Isa lahir. Kapan itu? Ketika Hajar ditinggalkan oleh suami. Yang menyuruhnya tinggalkan siapa? Allah. Allah yang memerintahkannya, tinggalkan dia. Fi wadin ghairi dzi zar'in
Kau tinggalkan di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, indah baitikal mu'arraf. Tapi apa yang terjadi? Naik ke bukit Safa, tidak ada air. Naik ke bukit Marwah, tidak ada air. Ternyata air bukan datang di bukit Safa, bukan muncrat di bukit Marwah, tapi air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Zamzami, Zamzami, hai air Zamzam, keluarlah. Air itu diminum 3000 tahun lamanya. Seimbang antara usaha dan doa. Mari berusaha, jangan lupa berdoa. Pemirsa, peristiwa tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam kehidupan ada sebuah peristiwa yang disebut dengan ikhtiar dan sekaligus penyandaran kepada Allah atau yang disebut dengan tawakal. Tetapi jangan lupa, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah, Allah pun akan segera menguji kita. Bisa jadi kegagalan adalah cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Itulah yang akan kita bahas dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bertasbih. Ahmad ya Habibi, ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika.
بأمنك ظهر الدين وأيدت بظهوره بأمنك يا لنا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هدانا يا هدانا يا صلوا على خير الأنام المصطفى Pemirsa yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah kita sampai di akhir acara perjalanan kita dalam Indonesia bertasbih, dan tanpa terasa kita telah memasuki tahun 2019. Sebelum kita akan selesaikan acara yang luar biasa ini dengan berzikir bersama, bertakbir bersama, dan bertasbih bersama, yang nanti insya Allah akan dipimpin oleh guru yang kita cintai, Ustaz Abdul Somad, saya juga ingin mengumumkan bagi salah satu jemaah dari Langsa, di mana di malam hari ini berkumpul ribuan yang ada di sini, dan sempat tadi mengumpulkan kupon untuk persembahan umroh bersama Luwak White Cafe. Ternyata sudah terpilih satu nama yang beruntung, yaitu Ibu Suryawati. Tepuk tangan untuk Ibu Suryawati. Mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ibu Suryawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kalau boleh diceritakan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan malam hari ini, kemarin sempat mimpi apa mendapat hadiah umroh? Yang mimpi apa? Ada doa barangkali tadi waktu memasukkan. Coba bismillah. Alhamdulillah, bismillah, dan ternyata terjawab sudah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari Luwak White Cafe untuk menyerahkan secara simbolis kepada Ibu Suryawati. Bapak mungkin ya di sampingnya Pak, silakan. Oke, salam dulu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya perwakilan dari penyelenggara umroh. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk kembali. Dan selanjutnya kami persilakan kepada guru-guru yang kita cintai, sesaat lagi akan memimpin doa, tapi sebelumnya kami undang kepada Bapak Wali Kota dari Langsa. Silakan Bapak berdiri sejenak. Ya, kita berbincang-bincang dengan Bapak Usman. Subhanallah, sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Allahu Akbar. Bagaimana dengan penyelenggaraan acara yang tadi saya saksikan dari sore hari, bahkan jam 3 sore sebagian warga sudah berkumpul di sini dan berakhir hingga pukul hampir setengah 1, Pak Wali Kota. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa acara kuliah kepada Allah pada malam hari ini sudah hampir selesai. Dan terima kasih kepada hadirin hadirat semuanya warga Kota Langsa yang terpanggil hatinya. Mungkin di antara kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah. Karena tidak akan semua orang yang bisa melangkah kalau tanpa tidak ada gerak takdir dan kudrat daripada Allah. Dan juga terima kasih kepada semua panitia penyelenggara yang terkait dalam hal ini, juga TV1, dan juga kepada ustaz-ustaz kita, Ustaz Jamhuri dari Banda Aceh, dan juga
Ustadz yang Ustadz Somad yang kita cintai, dan juga Ustadz Habibur Rahman atau yang dari Jakarta, juga Ustadz Masrul Haidi. Beliau adalah anak daripada ulama Aceh juga, yaitu Abu Madinah, yang memiliki pesantren Sodayah di Cipaulim dan di Campur Saya Cekurun asal, dan juga di Ulekaring Kayadang. Ada dua pimpinan yang dipimpin oleh ayahanda beliau dan beliau sendiri. Dan saya ucapkan semua terima kasih kepada yang terlibat, khususnya TV1 dalam hal ini. Semua dari kita sukses dengan izin Allah, dan semoga ini menjadi amal ibadah dan berkah kita semua, dan juga dengan hadirnya ustaz-ustaz guru kita ini akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada langsa selalu mendapat rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan juga kepada guru-guru yang kita cintai, tidak ketinggalan pula kami juga akan menyerahkan hadiah persembahan dari Sarung Wadimor. Mungkin Bapak para guru-guru bisa berdiri kembali. Ustaz, mohon maaf, baik, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian rangkaian Indonesia bertasbih, dan tibalah saatnya kita memasuki tahun baru di 2019. Kita berdoa di malam hari ini, kita tasbih bersama di malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Akhirnya saya Agung Zulhaq bersama kerabat kerja Indonesia Bertasbih dan pendukung acara ini Sarung Wadimor Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dari aliran sesat ya Allah. Amin. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa membangun negeri ini ya Allah. Amin. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa menolong anak yatim, fakir miskin, dan mendirikan pesantren ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika kami melewati kematian ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan karena kami banyak dosa ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami nanti saat sakaratul maut ya Allah. Kami ingin saat kami mati, anak kami yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah wa najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan segala amal kami yang buruk, yang jelek di masa lalu. Ketika dihisab semuanya, ampunkan kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina. Ayah kami yang melepuh kulitnya mencarikan makan yang halal, menyekolahkan kami tak dapat, kami balas budi baiknya. Wali abaina wali ummahatina. Ibunda yang mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, berapa kali dia tidak sholat tahajud gara-gara kami merengek sampai azan subuh tiba. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kami kencing di kainnya. Berapa kali dia
tak dapat melaksanakan puasa 90 hari dia tak berpuasa gara-gara kami ya Allah. Andai dia masih hidup dapat kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, min hafazil Quran wal hafizan, jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adilah, berikan Republik Indonesia wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallin alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau berikan kami penguasa yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Subhan, semuanya, Ya Subhan, Ya Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، الحمد
يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله ذل بالمدينة الله فيها نبينا الله ذل بالمدينة الله فيها نبينا الله ذل بالمدينة في مدينة نور وفنا يا سيدي صبح العشية نور وفنا يا سيدي صبح العشية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي برسول الله أزكى صلاتي وسلامي برسول